Tapi daerah-daerah yang banyak pencurinya, ya harus kita jaga dia sapi kita itu, kita masukkan dia. Itu bagian daripada nikmat Allah Subhanahu wa taala. Cara kita mensyukurinya ya kita jaga dia supaya enggak hilang. Nah, begitu. Dengan syukurin nikmat Allah Subhanahu wa taala berarti dia membiarkan nikmat itu akan hilang. Terutama nikmat umur. Mendengar dan tahu menggunakan umurnya untuk kebaikan, maka umurnya itu tidak berkah. Andai kata pun dia umurnya Masya Allah, ada yang berumur 140 tahun, 120 tahun, ada yang 100 tahun. Tapi ketika umurnya tidak dipergunakan untuk mengaji seperti ini, untuk ilmu, hanya digunakan untuk bekerja mungkin, ya, atau dihabiskan untuk main-main, maka tidak ada gunanya ilmu yang banyak, umur yang banyak niki. Nggih, Bapak Ibu sekalian, kalau dia sudah hilang ya hilang begitu saja. Tidak ada manfaat yang bisa didapatkan dari umur yang panjang itu nanti di akhirat. Kosong dia. Ya, alhamdulillah kalau pelungguh sami niki ya dari sejak di bangku sekolah sudah dibiasakan mengaji seperti ini. Dari sejak sanawiyah, aliyah, mahad, kemudian lagi tamat mahad, walaupun ya ada di antara kita ya menjadi ibu rumah tangga, papuk rumah tangga, macam-macam kan, tapi tetap kita mengaji, tetap kita menjaga nikmat itu. Nah, insya Allah nikmat umur, nikmat keberkahan, nikmat ilmu, nikmat rezeki, nikmat keafiatan itu tidak akan dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena orangnya pintar menjaga nikmat. Kemudian beliau mengatakan, "Wa man syakaraha faqad qayyadaha bi'iqaliha." Barang siapa yang ya menjaga nikmat itu dengan mensyukurinya, berarti dia telah mengikatnya dengan tali ikatan yang kuat. Ya, marak binatang buruan misalnya kan, kita memburu kijang di tengah hutan belantara. Setelah kita dapatkan, sudah kita tangkap, apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan adalah kita ikat dia, diikat pakai tali supaya dia tidak kemana-mana lagi. Itulah nikmat itu harus dijaga dengan apa? Dengan mensyukurinya, dengan kita mensyukuri nikmat itu. Kemudian tidak lupa kami mengajak pelungguh kami semua untuk selalu berselawat dan bersalam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga salawat kita kepada beliau, salawat dan salam kita kepada beliau menyebabkan kita di antara orang-orang yang digolongkan menjadi orang-orang yang meraih syafaat beliau nanti di hari kiamat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Oke, Bapak Ibu sekalian, sambil kita menunggu kerawahan beliau, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Sebagaimana kita maklumi bersama bahwa yang namanya menuntut ilmu niki adalah ibadah yang sangat mulia. Bahkan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya memotivasi kita agar kita menjadi orang yang alim atau muta'alim atau orang yang mustami', ya, dalam salah satu hadis beliau yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bazzar fi Musnadhi
wal Baihaqi fi Syu'abil Iman an Abi Bakrah radhiyallahu taala anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala kun 'aliman aw muta'alliman aw mustami'an aw muhibban lil ulama wa la takunil khamis fatahlak. Janganlah jadilah engkau, berusahalah engkau menjadi orang yang alim. Kun aliman. Karena menjadi orang alim ini perlu usaha. Ya. Jarang dengan lahir langsung jadi dengan alim. Bahkan para nabi, ya. Walaupun para nabi diberikan ilmu langsung melalui wahyu, seperti baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bukan dengan proses cari guru kemana-mana seperti kita, pergi ke sekolah, hendak. Tetapi beliau diberikan apa? Ilmu melalui wahyu, melalui Al-Quran. Sebelum turun Al-Quran, beliau selalu dibimbing oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan di masa kecilnya beliau itu pernah mengalami operasi dada. Dibersihkan dada beliau, dimasukkan hikmah, cahaya-cahaya. Andai kata mukjizat itu atau peristiwa yang besar itu bisa terjadi kepada kita, mungkin tinggal kita masukkan saja kan cahaya-cahaya ilmu itu. Kita buka dadanya, kita masukkan cahaya. Tapi kan tidak bisa. Harus melalui usaha supaya kita menjadi orang yang faqih, tafaqqah. Fa innal fiqha afdalu qaidi ilal birri wat taqwa wa adalu qasidi, katanya kan dalam syair ulama itu. Berusahalah kau menjadi orang yang faqih, belajar fikih, tafaqqah. Belajarlah menjadi orang yang faqih, terutama di saat kita akan menghadapi suatu ibadah. Sebentar lagi kita akan memasuki bulan apa? Bulan suci Ramadan. Ibadah apa yang paling dominan di bulan Ramadan ini? Ya, ada ibadah yang wajib, yaitu ibadah salat, ibadah puasa. Nah, ada juga yang sunnah seperti salat tarawih, bersedekah, berbuka puasa, nyahur. Nah, itu harus kita pelajari. Apa niat kita puasa, bagaimana niat kita puasa, kapan kita berniat puasa, apa saja yang menjadi penghalang orang berpuasa. Kalau bagi perempuan, siapa saja yang dibolehkan diberikan keringanan untuk tidak berpuasa, apa sebabnya, semua kita pelajari itu. Terutama bagi kita yang wanita. Kadang ada wanita di bulan puasa itu dia kondisinya sedang menyusui atau sedang hamil besar atau hamil muda. Kalau dia berpuasa, khawatir dia nanti anaknya tidak bisa makan di dalam, tidak bisa minum. Nah, bagaimana hukumnya? Apa yang harus dia lakukan? Apakah harus dia berpuasa seperti orang yang lain? Ataukah boleh dia tidak berpuasa? Kalau dia tidak berpuasa, apakah dia wajib mengqadanya atau dia bayar kafarah atau fidyah? Itu ada pelajaran khusus Bapak Ibu sekalian. Jadi berusaha menjadi orang yang faham ilmu itu suatu kewajiban. Itu perintah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kun aliman. Berusahalah kau menjadi orang yang alim. Kalau bisa engkau jadi orang alim.
Jangan sebatas jadi pelajar doang. Jangan sebatas jadi pendengar saja. Jangan hanya sebatas jadi mustami'an atau muhibban, hanya ya senang-senang saja. Tapi kejar gelar yang pertama ini, aliman. Baru beliau sebut yang kedua, au muta'alliman. Kalau sekiranya engkau tidak mampu menjadi orang alim, maka berusahalah menjadi orang yang istiqamah dalam menuntut ilmu. Ya, muta'allim itu orang yang penuntut ilmu. Dan dalam menuntut ilmu ini ada metode-metodenya, ada tata caranya, ada adabnya penuntut ilmu itu. Bukan sekedar kita sebagai daftar misalnya di suatu lembaga kemudian hanya masuk semester misalnya, ya kan? Walaupun banyak seperti itu. Nah, berarti dia tidak mengerti ya jati dirinya sebagai seorang penuntut ilmu yang harus memiliki akhlak, yang harus memiliki adab, yang harus istiqamah, ya mulazamah. Itu namanya muta'allim. Orang yang berusaha istiqamah menjadi penuntut ilmu, itu muta'allim. Karena kunci keberhasilan seorang penuntut ilmu itu adalah istiqamah, mulazamah di hadapan gurunya. Bukan kapan dia mau masuk, kapan dia mau ngaji dia ngaji, kalau ndak mau ndak dia ngaji. Bukan begitu. Apalagi guru kita rajin misalnya kan. Apalagi ya syekh kita setiap hari masuk, maka kita sebagai penuntut ilmu harus berkewajiban untuk masuk. Nah, dalam rangka berusaha menjadi penuntut ilmu yang sesuai dengan kriteria-kriteria yang sudah diajarkan oleh para ulama, maka perlu kita mempelajari namanya kitab Ta'limul Muta'allim karangan Syekh Zarnuji yang dibaca di Ma'had, di mana-mana dibaca. Ada juga kitab Imam Al-Ghazali yaitu Minhajul Muta'allim, nama kitab itu. Ya. Minhajul Muta'allim. Ada juga kitabnya Imam Al-Ghazali itu Minhajul Abidin. Bagaimana kita menjadi hamba Allah yang rajin ibadah tetapi tahu caranya, ibadah yang bagaimana yang Allah inginkan, cara yang ibadah yang bagaimana yang dibenarkan. Jangan-jangan kita ibadah tapi cara kita ibadah salah, niat kita ibadah salah. Rajin ta ibadah lagu tinggalang ta kewajiban ta sak wajib. Misalnya rajin kita wirid, rajin kita sembahyang sunat, rajin kita puasa sunat, lagu kewajiban ta tinggalang ta salain. Ngajahang kita milih, belajar kita milih, nah itu salah dia. Atau niatnya tidak benar dalam beribadah. Nah, begitu juga penuntut ilmu. Ada adab-adabnya. Nah itu diajarkan di dalam kitab-kitab para ulama, diantaranya kitab Minhajul Muta'allim karangan Imam Abu Hamid Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala. Itu namanya muta'allim, Bapak Ibu sekalian nggih. Kalau kita tidak mampu menjadi orang alim atau muta'allim, duduk ya bersimpuh setiap hari karena banyak kegiatan pegawaian kita, ya mana-mana tajari mustami'an au mustami'an, mustami'an. Jadi pendengar nggih, alhamdulillah. Assalamualaikum. Masih di Sulawesi. Alhamdulillah wa syukurillah. Sampun
Abah kita sampun rawuh di tengah-tengah kita. Jadi tiang tidak memperpanjang mukaddimah niki. Sekali lagi kita yang sampun hadir, sila ibu-ibu yang ada di masjid lungguh rapetan niki sila. Ini tak pulungguh sami berdekatan sedikit. Kemudian para pelajar supaya dalam mendengar pengajian supaya ditulis ya apa yang beliau sampaikan, silahkan ditulis, jangan ada yang berbicara ya, yang banin maupun yang banat silahkan duduknya rapi dan kita dengarkan pengajian dari beliau. Dan nanti ibu bapak ibu sekalian bisa menitipkan amal jariahnya insyaallah setelah pengajian. Demikian dan terima kasih. Mari kita dengarkan pengajian dari Abah kita Al-Mukarram Tuan Guru Haji Lalu Anas Hasri Kiha As-Salati. Semoga beliau diberikan kesehatan, keafiatan yang sempurna, diberikan panjang umur fi taatillah untuk terus mendoakan kita yang membimbing kita menyalurkan ilmu keberkahan dari guru besar kita Al-Mafullah Maulana Syekh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.